6 pemain naturalisasi wajah baru yang resmi tampil di laga Timnas Indonesia versus Australia. Nomor 1 bakal pertajam lini depan Garuda. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, mohon klik subscribe channel ini, agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Sebanyak 6 pemain naturalisasi wajah baru diprediksi akan tampil di laga Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut 6 pemain naturalisasi wajah baru yang resmi tampil di laga Timnas Indonesia versus Australia adalah 6. Eliano Reijenders. Pemain PEC Zwolle ini sudah menjalani debut sebagai pemain Timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Kala itu, Eliano bermain selama 45 menit dalam laga yang berakhir sama kuat 2-2. Setelahnya, Eliano belum dimainkan lagi oleh pelatih Shin Tae-yong. Tentu diharapkan STY bisa memberikan kesempatan bagi Eliano untuk membuktikan diri saat melawan Australia nanti. 5. Kevin Dix. Saat menahan Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kevin Dix belum dinaturalisasi. Karena itulah ia akan menjadi wajah baru di laga melawan Australia nanti. Meski begitu, pemain FC Copenhagen itu sudah debut bersama Timnas Indonesia, tepatnya ketika skuad Garuda tumbang 0-4 di SUGBK pada matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4. Miss Hilges. Miss Hilges sejauh ini sudah mencatatkan 2 caps bersama Timnas Indonesia, tepatnya ketika imbang 2-2 kontra Bahrain dan kalah 1-2 dari China. Hilges pun siap untuk bertarung lagi membela Timnas Indonesia saat melawan Australia nanti. Kehadiran back FC Twente itu jelas akan menambah kekuatan Timnas Indonesia di lini pertahanan. 3. Tim Gaypens. Tim Gaypens merupakan pesepak bola keturunan yang masih terbilang muda. Ia dinaturalisasi karena untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Asia U20 2025. Namun, ada potensi Gaypens bisa ditarik Shin Tae-yong ke tim senior jika proses naturalisasinya rampung pada Februari tahun 2025 mendatang. Nantinya, Gaypens akan bersaing dengan Pratama Arhan, Sain Patinama, Nathan Chu Aon, dan Kelvin Verdong di sektor bek kiri. 2. Dion Marks. Sama dengan Gaypens, Marks diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U20, namun peluangnya dimainkan di skuad senior cukup besar, karena pemain NEC Nijmegen U21 itu memiliki kemampuan bertahan yang baik dengan didukung tinggi 188 cm. 1. Ole Romeni. Romeni sejauh ini masih dalam tahap proses naturalisasi. Tentu diharapkan proses naturalisasi striker FC Utrecht itu bisa rampung sebelum Maret tahun 2025. Sebab kehadiran Romeni dibutuhkan untuk menambah daya gedor Timnas Indonesia. Terlebih Ragnar Oratmangun bakal absen karena terkena akumulasi kartu. Kuwait jadi korban atas Bahrain. Oleh karena itu Timnas Indonesia perlu waspadai semangat juang Bahrain jelang pertandingan. Timnas Bahrain mengamankan tempat di babak final Piala Teluk 2024 usai mengalahkan tuan rumah Timnas Kuwait di semifinal dengan skor tipis 1-0 di Stadion Internasional Jabar Al Ahmad, Kuwait, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024, dini hari WIB. Gol kemenangan tim asuhan Dragan Talajik itu dicetak oleh Mohamed Jassim Marhun pada menit ke-75. Menariknya, sang penyelam mutiara justru mencetak gol kemenangan saat harus bermain dengan 10 pemain. Bahrain terpaksa bermain dengan 10 pemain menyusul kartu merah Mahdi Abdul Jabbar pada menit ke-52. Alhasil, mereka kekurangan jumlah pemain selama 40 menit waktu reguler dan lebih dari 10 menit waktu tambahan. Namun, Bahrain menunjukkan ketangguhan dan semangat juang mereka sebelum Marhun tampil sebagai pahlawan pencetak gol dari tendangan bebas Komeil Al-Aswad saat laga tersisa 15 menit di waktu normal. Seusai pertandingan, para pemain Bahrain mengungkap kunci kemenangan timnya dengan hanya 10 pemain. Semua pemain adalah pria tangguh, kata kiper Bahrain, Ibrahim Lutfullah, dikutip superbowl.id dari ashar.com. Kami bermain sepanjang babak dengan 10 pemain.
tetapi kami melawan segala rintangan dan lolos, tambahnya. Sementara itu, Mahdi Al-Humaidan mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya tetap yakin akan menang meski kalah jumlah pemain. Setelah Abdul Jabbar diusir, kami bertemu sebentar dan sepakat bahwa dengan 10 pemain kami bisa menang. Para pendukung Bahrain pantas mendapatkan kemenangan dan kelolosan ini, kata Al-Humaidan. Sedangkan Muhammad Al-Romaihi mengatakan bahwa seluruh pemain mengeluarkan 200% kemampuannya, rakyat Bahrain pantas mendapatkan kegembiraan ini. 5.000 pendukung yang suaranya kami dengar di antara 55.000 warga Kuwait, berarti bahwa rakyat membutuhkan kegembiraan ini. Semua pemain melakukan yang terbaik, bahkan dengan 10 pemain, kami lebih baik dan lolos setelah penampilan hebat sepanjang pertandingan. Para pemain membuat Anda merasa malu atas apa yang mereka tampilkan, karena setiap pemain memberikan 200% dari apa yang dimilikinya. Kami berjuang untuk lolos ke final, tegas Al-Romaihi. Semangat juang Bahrain dalam situasi sulit di laga melawan Kuwait perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia. Pasalnya, wakil Timur Tengah itu akan menjadi lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di partai final Piala Teluk, Bahrain akan menghadapi Oman di Stadion Internasional Jabr Al-Ahmad pada Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2024. Setelah Oman mengamankan tiket ke final berkat kemenangan 2-1 atas Arab Saudi di laga semifinal lainnya.